seorang Yahudi dewasa Yahudi dewasa, kecuali pertama istrinya, yang kedua adalah saudara kandungnya. Nah, ternyata di sini Maria Magdalena menciumi Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak mau berasumsi juga, ada sebuah buku yang bagus, buku yang ada di hadapan saya dulu banyak ya di online shop, teman-teman. Ini bukunya. Ya, lagi-lagi buku ini adalah bukan ditulis oleh seorang teolog dari Kristen. Buku ini judulnya adalah Pernikahan Yesus. Ya, yang ditulis oleh Maggie Whithouse. Maggie Whithouse ini adalah seorang teolog yang ahli Yunani, ya. Tidak ahli terjemahan, tapi ahli Yunani. Ini data kekristenan, bukan data dari Islam. Oke, kita lihat nih, tapi objektif ya. Kita lihat saudara, kita lihat di sini, di halaman ke-9. Perhatikan baik-baik saudara-saudari yang terkasih. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati adalah masalah kawin. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah, saudara-saudari yang terkasih, menyatakan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh, saudara. Lebih buruk lagi, dia tidak akan dianggap sungguh diterima oleh seorang Yahudi sebagai rabi, ya, oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ini halaman 9, buku judulnya ini. Nah, pertanyaannya, apakah ini siapa yang berisik ya? Kak Ica, mohon di-mute dulu, kalau boleh. Nggak bisa di-mute ya? Nggak bisa mute, sorry. Di dalam buku itu, konsensus orang Yahudi tentang perkawinan itu disepakati. Ya, ternyata Yesus di dalam hidup dan kehidupannya oleh orang Yahudi dipanggil rabi, saudara. Diterima sebagai rabi. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang rabi adalah menikah. Makanya ada usia di mana di dalam Biblos, di dalam kekristenan itu dikatakan the losing years, tahun-tahun yang hilang. Kenapa orang, mohon maaf ya, kenapa kisah Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat? Karena satu fase yang harus dilalui oleh fase pernikahan. Ada masanya, ya, masa terakhir sebelum menjadi rabi itu ada yang namanya rabi talmidim. Kalau di dalam kuliah kita itu bimbingan skripsi gitu ya, itu syaratnya harus kawin. Nanti saya akan buktikan. Nah, di buku yang tadi saya baca, kalau Yesus tidak kawin tidak akan diterima, bahkan tidak akan disebut rabi. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi? Kita lihat. Ya, kita lihat Markus 12 ayat 32. Perhatikan saudara, lalu ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki mengatakan kepada Yesus apa, saudara? Rabi, saudara. Guru. Nah, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, apakah betul Yesus dikatakan sebagai rabi? Saya bacakan ya. Ini adalah Injil Markus pasal 12 ayat 32. Ya, Amar Elau Hashofer, lalu berkatalah orang-orang ahli Taurat itu, Yapeh itu betul atau cantik atau perfect gitu ya. Yapeh Rabi. Betul sekali, ini tulisannya ya, res, ada patah, kemudian ada syirik, ya, Rabbi. Betul sekali Rabbi. Ternyata orang-orang ahli Taurat menyebut Yesus adalah Rabbi. Sedangkan syarat mutlak seorang disebut Rabbi adalah kawin. Saya bacakan secara lengkap. Amar Elau Hashofer Yafeh Rabbi. Emet, benar tuh. Ini emet ya. Benar
amarta, apa yang kau kan, syehadhu wa in od milbado. Betul sekali guru bahwa dia itu esa, tidak ada yang lain kecuali dia, wahai Yesus. Dan ternyata memang betul yang dikatakan oleh Guru Dajuma ya, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang menyembah Allah yang esa atau Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tuh, lalu bagaimana menurut orang-orang Yahudi sendiri, Saudara? Kita lihat nih. Ini adalah sebuah website milik orang Jewish Center Surabaya ORG ya. Jewish Center Surabaya ORG. Jadi ini website milik orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Surabaya ya, seperti Palen dulu orang Yahudi ya, Yahudi Surabaya. Oke. Nah, ini judulnya menarik, apakah rabi perlu menikah? Langsung saja Saudara, karena saya tidak mau seperti mereka panjang lebar. Nah, nih, kita sekarang di sini sekarang kita lihat Saudara, guru sekolah ya. Ini ada alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah. Di dalam keyahudian, untuk menjadi guru sekolah harus kawin, Saudara. Kalau tidak, ia akan dikucilkan atau yikhud, atau dalam situasi kompromi lain, para ibu yang datang untuk mengatakan anak mereka. Nah, lalu yang kedua adalah imam besar, Saudara, atau imam agung. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Kita lihat apakah Yesus imam yang benar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Ternyata syarat menjadi seorang rabi yang agung itu, Saudara, kawin. Dan buah dari perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena, dengan Lydia, ini dengan Maria Magdalena ya, punya 3 anak. Dan sekali lagi, website-website yang menyatakan Yesus punya anak, atau literasi dan referensi yang mengatakan Yesus kawin dan poligami, itu bukan dari Islam, tetapi dari Kristen. Jadi datanya internal mereka sendiri ya, sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yonatan untuk penjelasannya. Ya. Cuma kedengaran banget, Pak. Ustaz, suara saya kedengaran baik nggak? Udah Juma, silakan. Halo, halo. Sangat baik, Guru Najuma. Cek. Sangat suara baik, saya Guru kedengaran. Najuma. Kedengaran Bang, kedengaran Cek. banget. Terdengar suara saya? Terdengar Bang. Sangat kedengaran, Bunda. Oke, baik. Ya, jadi Saudara Amin Wijaya ya, dari tadi saya katakan bahwa terkait dengan di dalam Islam, Anda nggak mau tahu katanya. Saya nggak mau tahu tentang Nabi Muhammad. Ya itu Nabi Muhammadmu itu, tapi minta dalil.
Kalau Bang Juma, sorry Bang Juma, saya potong di sini. Ya di sini nggak ada suara katanya mereka di bawah. Mereka tidak mendengarkan. Boleh dibuka. Kalau kita sih semua dengar, tetapi mereka bilang di sini nggak suaranya nggak ada. Cek gimana? Nggak kedengaran? Kalau Bang Zuma di saya itu terdengar jelas sekali, tetapi di saudara-saudara kita yang mendengarkan itu suara Bang Zuma katanya sudah ada katanya. Cek. Ini oke. Sudah ada kah? Oke, sudah ada Bang. Oke, boleh dilanjut ya Bang Zuma, maaf ya dipotong tadi ya. Iya. Jadi di Islam itu kamu boleh poligami dengan syarat apa? Adil. Tapi kamu tidak akan bisa berlaku adil. Itu dalam Al-Quran dijelaskan. Dalam surah An-Nisa ayat 129. Kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil. Tapi syaratnya harus adil. Ini artinya apa? Ini artinya satu perintah yang dibuka kemudian ditutup. Kamu boleh poligami dengan syarat adil, tapi kamu tidak bisa adil. Kamu tidak bakalan bisa adil. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya dibuka tapi ditutup. Artinya monogami, bukan poligami. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Tapi kemudian ketika ada oknum yang berpoligami dengan syarat-syarat yang tadi, maka itu tidak dilarang. Makanya satu-satunya agama yang memerintahkan cukup satu istri, saya katakan sekali lagi, cuma Islam. Boleh poligami, tapi harus adil. Tapi adil itu nggak bisa, berarti sama aja nggak bisa. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian saudara Amin Wijaya tadi mengatakan saya salah tafsir, saya salah ini, salah itu. Bung, saya katakan kepada saudara Amin Wijaya, ya, kalaupun ada di dalam kitab saudara itu larangan poligami misalnya, meskipun tak ada larangan menjadi gay, larangan menjadi lesbi, larangan menikah dengan binatang dan seterusnya, meskipun itu ada dalilnya di dalam kitab saudara. Satu, gereja-gereja membolehkan nikah sejenis. Itu. Kedua, dengarkan baik-baik. Ini dalam kitab saudara. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Perintahnya memang jangan kamu berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau di dalam ajaran saudara itu berbuat dosa apapun, saudara tidak usah khawatir. Kenapa? Ada Yesus sebagai hilasmos. Hilasmos itu dalam bahasa Yunani artinya adalah penebus, pendamai yang menghapuskan. Jadi inti dari kitab saudara, jangan berdosa, jangan berzina, jangan poligami, jangan poliandri, jangan melacur, jangan mencuri, jangan. Tapi kalaupun kalian lakukan, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai apa? Pendamai. Gak perlu khawatir kalian, itu dalil, Bung. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan gak boleh, di Kristen itu gak boleh, jangan khawatir kata kitab Anda. Karena kalau Anda melakukan dosa-dosa tersebut, ada Yesus sebagai pendamai. 1 Yohanes 2 nomor 2. Jadi mulai sekarang tidak usah munafik, lakukan apa aja yang Anda inginkan. Toh ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu dikatakan di dalam kitab saudara. Jadi nggak usah khawatir, saudara Amin Wijaya. Jangan munafik. Oh, saya nggak boleh poligami, saya nggak boleh berzina, saya nggak boleh ini. Kenapa nggak boleh rupanya? Berdosa. Tapi sudah pernah baca dalilnya 1 Yohanes 2 nggak? 1 Yohanes 2 nomor 2 nggak? Bahwa sekalipun kamu berdosa, jangan kamu takut, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Baik dosa apa, dosa apa dikatakan dalam kitab saudara, baik dosa kita maupun dosa dunia.
Jadi kalau hari ini kita melihat orang Kristen, pendetanya, pastornya, apalagi pendeta-pendeta di gereja itu kedapatan ini dan itu, jangan khawatir. Ada Yesus sebagai pendamai. Itu Pak Amin Wijaya, sadarilah itu ya, bahwa memang ya jangan. Tadi di awal saudara mengatakan Yesus itu datang menggenapi. Jadi kalau sudah menggenapi, maka yang tadinya babi haram menjadi halal. Ini konsep dari mana, Pak? Yang dikatakan menggenapi itu menyempurnakan. Menyempurnakan itu melengkapi. Babi haram kok ketika digenapi jadi halal. Piye to, Mas? Itu yang ngajarin sopo? Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat, artinya datang menegaskan, menekankan, menyempurnakan, bukan menghilangkan. Tapi itu wajar. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan. Kalian itu pentuhan Yesus. Ingat Bung. Di kalangan Bani Israel akan muncul serigala yang nyamar Bani Israel. Ingat itu ya. Yesus mengatakan waspadalah terhadap serigala-serigala yang menyamar domba. Berarti ada non-Yahudi yang akan menyamar-nyamar sebagai Yahudi. Apakah Islam nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Hindu nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Buddha nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi, kemudian menganggapnya itu sudah dibatalkan dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Itulah kalian. Jadi kalau hari ini Pak Amin Wijaya lagi pingin makan daging manusia, makan aja Pak, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir Pak, karena ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 dan seterusnya. Satu perikop Anda baca sekalipun, itu legalitas terhadap Kristen melakukan perbuatan apapun. Maka wajar Pak kalau seorang pendeta menikahkan manusia dengan anjing. Ada itu Pak di video. Kalau pendeta dengan jemaatnya semua pada telanjang ibadah di gereja, wajar. Wajar kalau seorang pendeta menikahkan laki dengan laki, wajar Pak. Karena di dalam kitab Anda ada legitimasi melakukan apapun itu, karena ada Yesus sebagai pendamai. Selamat datang kepada kewarasan, mudah-mudahan Anda bisa sehat. Demikian, lanjut. Oke, terima kasih Bang Juma. Mau ditambahi Bang Yonatan? Tadi Bang Yonatan sudah kan ya? Oke, sekarang kita kembali ke Bapak Amin Wijaya dan Bapak Mozart ya. Boleh sampai ke Bapak Amin atau Bapak Mozart duluan? Silakan. Itu saya mau minta siapa si Nanda tadi yang di surat Ali Imran berapa itu? Yang doa ibunya Yesus. Ali Imran berapa? Ali Imran ayat 36. Al Imran ayat ke-36. Yes, Al Imran ayat itu doanya ibunya Yesus buat 6. Sebentar ya, sebentar. Tadi saya kira ayat 38. Oke, dia mengatakan bahwa ini adalah doa ibunya Maryam bla 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 untuk anak cucunya, padahal di surat Al Imran ayat 36 dijelaskan, maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-lakinya tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ini dijelaskan adalah doa istri Imran, doanya untuk Maryam. Untuk Maryam. Makanya kalau dibawa tentang Yesus menikah, Yesus mempunyai keturunan, dijelaskan, tolong mintakan ayatnya di dalam Al-Quran bahwa ada keturunan daripada keturunan Maryam. Siapakah nama cucu-cucunya Maryam yang ada di dalam Al-Quran? Ayatnya tolong ditampilkan ke saya. Ayatnya. Siapakah nama anak-anaknya Nabi Isa? Siapakah nama istrinya Nabi Isa? Anda harus bisa membuktikan ayat yang Anda bawakan. Di sini tertulis, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya kepada anak-anak keturunannya.
Jadi tolong bawakan, Anda perkuat ayat yang Anda bawa sendiri, ini bumerang untuk Anda. Bawakan ayatnya, siapakah nama istri daripada Nabi Isa di dalam Al-Quran. Jangan mengambil dari Alkitab. Siapakah nama cucu-cucunya daripada Maryam. Anda cari sekarang, gitu. Saya kasih waktu, nih masih ada waktu. Anda cari di dalam ayat Al-Quran, cucu-cucunya Maryam, keturunnya daripada Nabi Isa. Siapa anaknya, siapa cucunya Nabi Isa. Mateng-mateng dulu. Anda perkuat ayat tersebut, bumerang bagi Anda. Terus, nah, dia membawakan seorang perempuan yang meminyakinya, lalu dia sangkut pautkan itu dengan pernikahan di Kana. Anda seorang pengacara, seorang intelektual, ya. Anda harus bisa membaca konteksnya. Jangan mencomot satu ayat disambungkan dengan Kana. Di dalam ayat Lukas tersebut, seorang perempuan yang terkenal sebagai berdosa, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Yesus ada di rumah orang Farisi. Bukan pernikahan Yesus. Datanglah ia membawa buil-buil kolam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut. Kemudian ia menciumi kakinya dan minyaknya dengan minyak wangi tersebut. Dan dijawab nih, jika ia ini nabi, tentulah ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Perempuan itu adalah seorang berdosa. Logikanya di mana? Otaknya di mana dipakai kalau dikatakan jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang yang perempuan yang menjamahnya itu, seorang yang berdosa yang sedang meminyaki. Apakah ketika ada dalam pernikahan ada orang berkata begitu? Kan jagat sembung bawa golok. Apakah ada orang menikah? Dituliskan di sini, ketika perempuan yang berdosa itu tahu Yesus ada di rumah orang Farisi. Masa orang yang sedang menikah, ada Yesus pengantin pria ada di rumah orang Farisi, lalu wanitanya tidak tahu, pengantin priaku kemana ya? Oh, ada di sana, aku ke sana. Jagat sembung bawa golok. Sudah jelas-jelas dikatakan begitu. Perempuan itu mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi. Dia datang membawa buil-buil untuk meminyaki kakinya. Perempuan berdosa itu. Maka orang-orang di sana berkata, kalau ia nabi, ia pasti tahu siapakah perempuan ini. Lalu Yesus menyindir mereka, engkau melihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Artinya Yesus telah, tahu gak apa? Bertamu. Masa seorang pengantin pria ada bertamu lalu terjadi pernikahan? Ini kan konteksnya berbeda dengan konsep pernikahan di Kana, jagat sembung. Ketika aku datang ke rumahmu, engkau melihat aku masuk ke rumahmu, maka engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Murid-muridnya mana ini kok nggak membasuh kakiku kok nggak dibasuh. Tapi perempuan ini tiba-tiba datang ketika mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi. Sambungannya di mana dengan pernikahan, jagat sembung. Dan tentang Maria di Yohanes 11 ayat 1 sampai 4, ada seorang yang sakit, Lazarus. Ada yang bernama Maria, adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekat dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Adakah seorang pengantin wanita memanggil suaminya dengan, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit, sampai terpisah, sampai mengirim kabar, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dijelaskan Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan, bukan Maria adalah istri Yesus. Ini kan jagat sembung, Sinandar.
Lalu di Yohanes 12 ayat 3 dan 8, maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya, lalu ia meminyaki kaki Yesus. Ya, Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Di situ Yudas melihat, mengapa tidak kau jual saja itu minyak wangi? Mengapa engkau harus habiskan di sini, tidak menjual dan bagikan kepada orang miskin? Kok bisa berani Yudas? Kalau itu pernikahan, Yudas menegur. Kalau memang itu pernikahan, kenapa Yudas bisa berkata, kenapa tidak dibagikan saja ke orang miskin lalu menjual? Lalu Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Pada saat Maria sedang meminyaki kaki Yesus, mengurapi dengan minyak dan sebagaimana, itu Yesus mengatakan, mengingat hari penguburanku. Halo, jelas gak suara saya? Sister, Jelas, jawab Pak. semua nih gambar ini. Jelas. Jelas ya? Jelas. Jadi bukan tentang pernikahan, sister. Ya, tolong nanti Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Dengan jelas, untuk biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku, bukan pernikahanku. Jaka sembung lagi. Nah, tentang pernikahan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 9. Pada perkawinan di Kana, di situ dikatakan ya, mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saat ku belum tiga? Adakah pengantin pria sedang duduk-duduk, sedang tidak ngapa-ngapai, lalu ibunya datang? Pasti sedang melayani tamu dan sebagaimana. Yes. Come on, come. Masakah ada pengantin pria disibukkan? Sebelum pernikahan Kana itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dahulu, nanti aku akan menyusul. Adakah seorang pengantin pria tidak standby di tempat pernikahannya? Kan ini jaga sambung. Malah murid-muridnya yang datang di pernikahan Kana. Very, very good job. You know? Pernikahan Kana dengan yang minyak yang diurapinya itu jauh banget peristiwanya. Pada saat Yesus bertamu di tempatnya orang Farisi dengan pernikahan Kana, ketika Yesus dan murid-muridnya diundang. Yohanes 2 ayat 1 dan 9. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu jelas dikatakan. Hello, jaga sembung bawa golo. Sedor, selamat datang di kebenaran. Anda mau framing Alkitab, Alkitab mampu menjawabnya. Dan juga tentang Rabi itu harus menikah, yang bukan dibawa dari Alkitab tetapi dari asumsi beberapa orang. Beberapa teks. Menjadi satu pertanyaan menarik. Apakah Yesus itu Rabi menurut orang Yahudi pada saat itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Bisanya. Bawakan ayatnya di mana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memanggil Yesus itu Rabi. Tidak ada. Yang ada adalah murid-muridnya. Jadi Yesus tidak pernah dianggap rabi oleh ahli Taurat dan Farisi. Tetapi Yesus dianggap apa? Matius 9 ayat 2 sampai 3. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Yesus bukan dianggap rabi oleh ahli Taurat dan Farisi, tetapi seorang penghujat Allah. Matius 26 ayat 64 sampai 66. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah Allah di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Yesus baik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan imam besar orang Yahudi pada saat itu tidak pernah mengatakan Yesus itu rabi, tetapi mengatakan sebagai penghujat Allah. Untuk semua, ini room diskusi, tanya jawab, pakai data.
Yang saya katakan, tidak mengurusi imanmu, tidak mengurusi poligami ranah iman, karena Anda mau memaksakan mencoba untuk bisa dimengerti di dalam kekristenan, bisa diterima di dalam kekristenan. No, kekristenan tidak pernah menerima. Kekristenan hanya bisa menghormati, itu ranah imanmu. Tetapi ketika di dalam diskusi, wajib harus pakai data. Di dalam diskusi tidak boleh memaksakan iman ranah Anda harus dipaksakan ke dalam kekristenan. Itu tidak boleh. Selalu dikatakan akhlak, itu akhlak. Yang saya tanyakan, bawakan ayatnya di dalam Al-Quran Anda. Ketika suami ingin berpoligami, harus izin istri. Dari tadi Anda mengatakan tidak secara jelas, cuma akhlak suami kepada istri. Tapi bukan ketika ingin menikah, ingin berpoligami. Anda tidak bawakan satu ayat pun dari tadi. Aduh, itu berapa peso? Biasalah, help mama lah. Adil dalam poligami. Dia bilang, di dalam keislaman, adil harus dalam berpoligami. Emang gua pikirin, itu ranah imanmu. Gua nggak pernah nanya tentang adil dalam berpoligami. Gue tidak pernah nanya. EGP, jangan kegeeran Suma dan jangan asal ketika menjawab. Penonton semuanya host, apakah saya ada menyinggung tentang keadilan dalam berpoligami? Tidak ada. Tidak ada. Yang saya tanyakan adalah mana ayatnya ketika suami ingin kawin lagi poligami harus meminta izin istri. Itu pun dari perkataanmu harus seizin istri. Dari perkataanmu lah saya minta ayatnya di dalam Al-Quran. Anda bisa berkata-kata tetapi tidak menampilkan ayat. You open TV. Ayatnya Anda tidak banyak tampilkan, tapi Anda meminta kekristenan untuk menampilkan Anda, menampilkan banyak ayat untuk Anda. Jangan jadi munafik. Lakukan ketika diminta ayatnya keluarkan, termasuk Nabi Isa Al-Masih itu menikah. Nandar itu sudah dijawab sama Alif tadi. Saya meminta ayat Nabi Isa Al-Masih itu menikah di dalam Al-Quran. Dan juga tadi ingat Nandar, ya Anda harus bisa perkuat ayat tersebut. Keturunan Maryam itu siapa saja? Siapa istrinya Nabi Isa Al-Masih? Siapa anaknya Nabi Isa Al-Masih, cucunya Maryam? Siapakah cucunya Nabi Isa Al-Masih? Siapakah cicitnya daripada Maryam? Kau tampilkan untuk perkuat ayat tersebut. Ingat, Al-Quran tidak boleh ada satu pun pertentangan di dalamnya, Nandar. Kau harus membela Al-Quranmu. Tentang LGBT semua, larangan LGBT, ya kan? Banyak gereja buktinya menikahkan. Tidak semua gereja, hanya segelintir kecil gereja yang menikahkan. Tetapi itu bukan ajaran. Tunggu bentar ya bro. Saya lagi live bentar. Itu bukan ajaran. Sudah dijelaskan tadi. Bantahan-bantahan tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Sama seperti Islam tadi saya mengatakan, tidak boleh ada LGBT di dalam Islam. Tetapi Anda cek di Google, Anda cek di YouTube, LGBT di Arab, LGBT Muslim menikah, imam gay di Australia. Banyak. Tetapi ketika ada LGBT Muslim menikah, ada imam gay di Australia, ada LGBT di Arab, apakah harus disalahkan tentang Islamnya, tentang Al-Quranmu semua? Apakah Al-Quranmu harus disalahkan? Imanmu harus disalahkan? Islammu harus disalahkan? Kalau memakai paradigmamu, ya kan, yang tetap menyalahkan iman kekristenan, Alkitab kekristenan yang Anda bawa, berarti Anda juga harus bisa menyalahkan hal ini. Tapi saya tidak melakukan seperti Anda. Saya berbeda dengan Anda. Saya menghargai perasaan orang, saya menghargai perasaan manusia. Saya menghargai perbedaan agama, tidak seperti Anda. Islam tidak mengajarkan LGBT, tetapi kalau ada oknum-oknum dalam Islam yang melakukan LGBT, itu mereka telah melanggar ajaran daripada Islam, ajaran daripada Quran. Di sini kita edukasi penonton, siapakah karakter yang jauh lebih baik. Kalau kesalahan daripada umat tidak diserempetkan kepada ajaran agamanya. Karena ajaran agama, dua agama Islam dengan Kristen melarang LGBT.
Ajaran Yesus, jangan berzina banyak. Matius 5 ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Matius 19 ayat 18, jangan membunuh, jangan berzina. Markus 10 ayat 19, jangan mencuri, jangan berzina. Lukas 18 ayat 20, jangan berzina. Roma, jangan berzina. Dan tadi dia mengatakan tadi di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Ini hanya mengambil satu ayat. Kebanyakan Suma perhatikan semuanya. Ketika Anda berdiskusi dengan Suma, dia hanya mengambil satu ayat, memotong ayat-ayat. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang antara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Untuk seluruh dunia, bukan untuk kekristenan saja. Seluruh dunia semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Kalau Anda tidak menuruti perintahnya, Anda pendusta. Dikatakan dilarang berzina, tapi Anda berzina, dikatakan Anda pendusta. Dalamnya tidak ada kebenaran. Dan barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Anda melanggar perintahnya, Anda seorang pendusta Juma. Ya, jadi ini ayat bukan untuk kekristenan, untuk pendamai, tetapi untuk segala dosa kita semua, dosa seluruh dunia. Silakan Sister Simosat, saya ada tamu bentar ya. Oke, baik, boleh dilanjut Abang Mozart. Iya, jadi saat ini detik ini pun saya akan menunjukkan dongeng-dongeng yang selalu nandar bawah tentang Yesus menikah. Pertama, sebelum ke nandar, karena sedikit panjang, saya ke Bang Suma dulu. Bang Suma tadi mengambil ayat Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah pendamai. Ya, tetapi Bapak jangan mengambil satu dua ayat Alkitab untuk menyimpulkan satu kitab. Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam Yohanes itu jadi semua orang Kristen bebas berbuat dosa. Sudah ada pendamai, kita bebas melakukan dosa saja. Oh Pak, baca Pak Alkitab. Baca keseluruhan Alkitab. Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus mengatakan, jika engkau adalah domba-dombaku, engkau harus mengikuti aku, karena domba-dombaku mendengar suaraku. Wahyu 3 ayat 14, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Untuk itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kasihilah sesamamu, berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Jangan berbuat jahat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengawini istri sesamamu atau istri menantumu. Lalu kalau Bapak hanya mengambil satu ayat, lalu ayat-ayat itu mau dikemanakan? Yang dimaksud Yohanes, Yesus adalah pendamai kita, adalah Yesus yang menebus manusia dari dosa. Yesus adalah perantaraan untuk menebus manusia sebagai dosa, seperti dalam perjanjian lama 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan firman-Nya. Itu sudah sangat jelas Pak Suma. Jadi jangan ambil satu ayat untuk menyimpulkan satu Alkitab. Padahal banyak-banyak ayat Alkitab. Yesus mengatakan jangan tegas, bahwa jangan berbuat dosa. Kasihilah sesamamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan membalas untuk mereka yang menganiaya kamu. Balaslah mereka yang berusaha berbuat dosa kepada kamu. Tidak. Yesus mengatakan dengan sangat jelas. Oke? Jadi pendamai yang Yesus maksud itu sudah sangat jelas di Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Jadi pendamai yang Yesus maksud itu adalah harus percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Mesias, firman Allah yang maha tinggi. Itu sudah sangat jelas. Dan kembali ke Nandar, saya bahas satu-satu tentang Rabi. Benar seperti yang Nandar katakan bahwa Rabi yang melayani Yom Kippur harus menikah. Itu betul. Harus menikah yang melayani Yom Kippur. Tetapi semua Rabi tidak melayani Yom Kippur. Di dalam Yahudi ada dikenal sebagai Rabi Ben Asai. Rabi Ben Asai adalah julukan bagi rabi-rabi yang tidak menikah. Dalilnya Talmud Yevanot ayat 63b. Itu ayatnya jelas, Nandar. Tidak semua rabi menikah. Karena apa? Mereka merujuk dalam Yeremia 16 ayat 2. Nabi Yeremia pun tidak menikah. Jadi ada rabi yang mengikuti gaya hidupnya Nabi Yeremia. Mau lebih jelas saya baca ayatnya. Yeremia bentar. Yeremia 16 ayat 2 bentar. Mana nih Yeremia? Nah ini. Yeremia 16 ayat 2. Bunyi firman Tuhan begini. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Nabi Yeremia tidak menikah. Jadi ada rabi-rabi yang mengikuti Nabi Yeremia. Mereka dinamakan Rabi Ben Asai. Itu ada di Talmud Yebamot 63b. Dan kalau Nandar gak usah jauh-jauh, tahun 2019 kemarin ada juga seorang Rabia, namanya Rabia Atmawiyah ya, kalau tidak salah. Dia kan tidak menikah juga. Lalu mana alasan Anda mengatakan semua Rabi harus menikah? Rabi yang mengurus Yom Kippur memang harus Rabi yang menikah, tetapi tidak semua Rabi menikah. Itu untuk Rabi. Dan yang kedua, saya mulai dari lucu sekali. Anda mengambil blogspot pohon keluarga. Blog itu juga bisa saya buat sendiri. Saya memakai profil orang Arab, lalu saya menulis contoh baginda Nabi Muhammad mempunyai istri 27. Lalu Anda mengambil itu sebagai dalil, kan lucu. Dan lebih lucunya Nanda, di situ ditulis Yustus berumur 37 tahun, dia mengutip Matius yang Yesus mengutus 70 muridnya. Yesus aja mati umur 33 tahun. Bagaimana mungkin Yesus masih hidup 32 tahun, anaknya sudah berumur 37 tahun, Nandar? Akalmu ada di mana, Nandar? Jangan mendongeng, tapi lucunya dayang-dayang Anda di bawah ini nalarnya nggak nyampe. Masa mereka bisa berpikir Yesus berumur 32 tahun, anaknya Yustus sudah berumur 37 tahun, kan aneh. Dan yang soal kitab Barnabas, hello, lucu Nanda. Di Barnabas kamu kan cuma kutip buku, kamu belum baca ayatnya ya. Di dalam kitab Barnabas tidak ada nama Yesus atau Yesua, tetapi pemanggilan dalam Yesus di kitab Barnabas ditulis Hasrat Isa. Sejak kapan orang Ibrani panggil Yesus Isa? Dan di kitab Barnabas, saya kasih satu pasal saja ya, pasal 19 ayat 2 kau baca. Di situ Yesus tidak memegang gelar Al-Masih, bertentangan dengan kitab Anda. Jadi kalau Anda mengambil kitab Barnabas untuk membuktikan untuk Yesus menikah, Anda harus menerima konsekuensi. Seluruh ayat Alkitab tentang Isa di dalam Al-Quran Anda runtuh, hancur. Nandar, itu kamu dapat percaya, tampilkan saja kitab Barnabas pasal 19 ayat 2. Dan keseluruhan nama Yesus dalam kitab Barnabas ditulis begini, Hasrat Isa. Sejak kapan orang Yahudi memanggil Yesus Hasrat Isa? Kayak Nur Muhammad aja. Kan dan kitab itu ditulis dalam bahasa Itali. Nandar. Cobalah begini, kalau berdiskusi bawa data yang valid, jangan mendongeng. Kan sudah saya katakan berulang kali, Nandar. Jangan mendongeng di sini. Lucu dan sangat lucu. Kalau kamu mau bahas kitab Barnabas, oke, saya tampilkan ayat satu-satu. Karena dalam kitab Barnabas juga ada mengatakan bahwa nabi dari Arab adalah nabi palsu.
Dan di dalam kitab Barnabas, contohnya pasal ke-6 dengan jelas saja, pasal ke-6 kau baca kelahiran Yesus tuh di kitab Barnabas ditulis pada pasal ke-6. Di situ Yesus lahir di kandang domba kota Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma seperti yang Quran Anda tulis. Jadi Anda hanya ambil satu ayat kitab Barnabas untuk menikah, tetapi meruntuhkan banyak ayat di dalam Al-Quran Anda. Jadi stop mendongeng di sini, itu aja dari saya. Silakan Kak Host. Oke, terima kasih. Dor, Bagaimana Bapak selamat Amin? datang di kebenaran. Iya, Dor, selamat datang di kebenaran Alkitab. Lanjut, Sister. Oke, baik. Apakah sampai di sini sudah pada mengerti atau ingin menambahkan? Boleh Bapak Yonatan. Suaranya di mute. Ditanggapi dulu dong. Enggak, Mbak. Masa sudah? Bukan, saya harus bertanya. Saya Gurunda Juma, saya dulu atau Gurunda? Ya, silakan deh, silakan. Oh, ternyata mereka panjang kali. Saya balik sholat asar masih mereka juga rupanya. Lanjut. Iya. Oke, boleh. Iya. Gurunda mau duluan? Silakan deh, silakan. Halo? Silakan. Ya, Gurunda, terima kasih ya. Nih, aku kasih. Siap, Gurunda, terima kasih. Saya mau balik kamera dulu ya, teman. Sedar, salah tadi mana? Oke. Jadi saya tidak Kak Ica yang cantik, mohon boleh dibesarkan. Oke, baik. Halo. Wah, ini sinyal saya apa sinyalnya ngomong nih? Waduh. Oke, terima kasih Kak Ica ya. Sama-sama. Saya punya ini teman-teman, punya literasi. Ya, terima kasih Kak Ica atas sebuah buku yang lagi-lagi dikarang bukan oleh orang Islam. Jadi objektivitasnya sangat objektif ya. Sangat kredibel. Ulasan Injil Maria Magdalena. Banyak ayat yang mendukung bahwa Yesus Kristus memang punya istri cantik, saudara, yang bernama Maria Magdalena. Di dalam Injil Maria Magdalena ayat 1-6, Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita yang lain, saudara. Beritahukanlah kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang belum kami dengar sebelumnya." Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar betul ya bahwa kekuatan ini kata sang guru terhadapnya. Pertemuan antara cinta seorang murid dan seorang guru melahirkan energi yang sungguh sangat dahsyat. Jadi ada sosok yang istimewa di sini, yaitu sosok Maria Magdalena. Tadi Anda berbicara tentang Justus, saudara Mojad Alveru. Saya punya Alkitab berbagai bahasa. Bahasa Yunani saya punya, bahasa Ibrani saya punya, bahasa Arab saya punya. Ya, kita lihat nih, rujukan dari ayat yang Mojad bilang Lukas 10 ayat 1, ternyata Lukas 10 ayat ke-1 teman-teman itu banyak tambahannya. Bukan hanya di dalam terjemahan. Jadi penambahan di dalam gospel itu penambahan dalam original teks juga ini ya. Ini ini bukunya, kitabnya. Teman-teman lihat ya, The Greek Lukas 10 ayat 1. Ya, coba Lukas 10 ayat 1 ada tanda kurung, saudara. Ini bukan tanda kurung biasa, ini tanda kurung yang dijebloskan ke dalam original. Kalau terjemahan ada tanda kurung wajar, saudara, itu sebagai tafsiran. Tetapi kalau ada ya original teks ditambahi tanda kurung, siapa, saudara? Ini ya. Nah, ini yang bukunya tuh ditambahi kan. Nah, kita lihat di dalam Kodeks Vatikanus dalam online, sama enggak dengan buku Gang? Biar lebih efisien kita lihat online saja. Sebentar ya guys. Oke. Kita lihat the online Greek Bible. Saya bacakan ya. Meta de tauta anedeisen ho kurios eteros evodomena
konta duo tuh. Ada tambahan di dalam original teks. Jadi yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat ke-1 itu ada perbedaan pendapat. Di dalam original teks, di dalam terjemahan itu 70. Jadi rujukan Mojad aja itu ayat yang ditambahi. Padahal Wahyu 22 ayat ke-18 bahwa Alkitab itu enggak. Tapi pada prakteknya saudara-saudari yang terkasih ada penambahan. Ya, kai avesteilen hautos ana duo. Nah, ada di sini, ya kan? Oke lah, kita pada urgensinya bukan membahas tentang autentisitas kitab suci, kita akan bahas lagi terkait pernikahan Yesus, saudara. Ya, pernikahan Yesus itu, saudara, ini pakar Ibrani ya. Kalau saya bukan pakar Ibrani, teman-teman, ada di teman Kristen ini, saudara Kristen ini pakar Ibrani, sekolahnya saja di Israel. Siapa dia? Ibu Rita Wahyu. Ya, Ibu Rita Wahyu mengampu, saya sangat hormat kepada beliau ya, cantik juga dan berkudung. Sarapan pagi Biblika, ya. Ternyata ada 13 tahun Yesus menghilang. Mohon maaf, dari 12 tahun sampai 30 tahun ada yang disebut dengan the lost year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini pakar Ibrani dari Kristen loh ya, lebih pakar daripada saya. Saya pakar Ibrani, Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu menjelaskan kenapa Yesus itu menghilang, saudara, dari usia 12 sampai 30 tahun. Anda cari sampai botak kepala kita, kalau cari kisah dan bagaimana hidup Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun tidak ada. Yesus menikah, saudara. Oke, ya. Nah, ini ya. Kurang dekat layar saya. Nah, ini ya. Tahapan-tahapan pendidikan Yahudi. Kenapa Yesus menghilang, saudara? Karena Yesus belajar. Yesus itu belajar dan dia dididik untuk menjadi rabi Yahudi. Di sini ada terpampang dengan jelas tahapan-tahapan pendidikan Yahudi atau hinuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mikra, Misnah, Misfot, Talmud. Ya. Dalam level madrasah pada usia 20 tahun pada zaman Tuhan Yesus ada Bait Midrash yang dikenal dengan Beit Hillel, House of Hillel. Tradisi bekerjasama dengan Beit Shammai. Ya. Nah, lihat, perhatikan saudara-saudara. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Makanya kenapa Yesus itu menghilang dari usia 12 sampai 30 tahun, karena dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaran Yahudi, terhadap tradisi Yahudi, yaitu sekolah. Apakah hanya sekolah, saudara? Kita lihat. Ya, kita lihat ini bundut Ibu Rita Wahyu ya. Bandingkan dengan Firke Abot, Ferek Hames, Firko Abot pasal ke-5, ya, Misfar Shrim Fehat 21, nomor 21. Kita lihat nih tahapan-tahapan di dalam Yahudi. Ya, ada Lamikra pada umur 10 belajar Misnah atau Lamisnah. Pada 13 tahun pada perintah Lamispot. Ya, kalau di dalam Islam itu mukalaf, orang yang dikenakan hukum, ya, atau usia balig. Pada usia 15 tahun mempelajari Talmud, ya. Kemudian La Talmud ya. Pada usia 18 kanopi pengansia 18 itu ada yang namanya kawin. Makanya saya tidak menampilkan asumsi. Pernyataan Ibu Rita Wahyu ini didukung oleh data yang secara jelas, secara gamblang saya perlihatkan kepada saudara. Pernikahan Yesus. Apakah di dalam buku ini sesuai dengan penjabaran Ibu Rita Wahyu bahwa di masa 18 tahun Yesus harus kawin? Sesuai. Kita lihat lagi. Ya, saya bacakan lagi nih saudara. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun terhadap Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati saudara-saudari yang terkasih oleh semua teks dan ajaran Yahudi, saudara, adalah masalah kawin. Saya juga pengen kawin lagi kalau ada jodoh ya saudara. Nah, perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi Torah menyatakan dengan jelas saudara bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak kawin. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari
Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun. Nah, pertanyaannya sama nggak dengan pemaparan Ibu Rita Wahyu? Sama persis. Lalu dikatakan apa? Lebih Suaranya dia tidak akan disungguh-sungguh diterima sebagai guru. Pertanyaan Pak Amati, ya, ternyata orang Parisi itu tidak seperti yang Pak Amin sampaikan. Sebentar Pak, sebentar Kak Ica. Enggak putus-putus, Di Bang. dalam ajaran Injil, ya di dalam yang apa yang tertulis. Halo. Udah jelas. Halo, gimana sekarang Kak Ica? Iya, udah bisa. Tadi lagi tadi apa agak sedikit. Sudah jelas, saya ulangi ya. Ya, ulangin lagi, Bang. Yang mana? Oke, saya ulangi lagi ya. Kak Ica, terima kasih atas atensinya, luar biasa perhatiannya. Saya ulangi lagi ya. Dari ini sudah tadi putus-putus nggak yang ini? Dari Oke, awal aja, ya. dari Saya ulangi situ ya, aja sebentar ya. berbagai cabang. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran yang berbeda. Oke, dari berbagai cabang Yudaisme itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda, saudara. Masalah hukum, masalah Talmud, dan lain sebagainya. Tetapi dalam masalah kawin, itu mereka ada konsensus, kesepakatan. Makanya di sini disebutkan seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Pak Amin tadi mengatakan tidak ada orang Yahudi yang menyebut Yesus rabi, hanya para murid. Ini juga salah. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi oleh orang Yahudi? Kita buka Koreksi, di dalam ahli bahasa Taurat. Ibrani. Saya mengatakan ahli Taurat, Farisi, Kita dan buka imam. di- Koreksi, saya tidak mengatakan Yahudi. Ahli Taurat, Farisi, dan imam besar. Oke, ini ahli Parisi ya. Sekarang ya baik Pak Amin atas atas interupsinya. Nah, kita lihat nih saudara. Di Markus 12, di dalam Markus 12 ayat ke-32. Di sini sangat jelas dikatakan amar ahli Taurat loh. Makanya kalau kita lihat di dalam Markus, coba kita lihat ya, mana tadi? Nih. Nah, coba teman, ini lihat nih. Dor, Pak Amin kena tembak sama Injilnya sendiri. Markus 13 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia esa. Ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Parisi, orang-orang Saduki menyebut Yesus guru. Wah, ini terjemahan evangelis. Ada nggak original teks? Kita lihat nih. Benar nggak Yesus dibilang rabi? Ada ini. Teman-teman, ini screenshot, screen recorder, ya. Perlihatkan kepada Bambang Nursena atau Ibu Rita Wahyu, benar nggak pemaparan saya? Di sini dikatakan Kak Ica, Amar Elau Hasofer, ya. Berkatalah orang-orang yang ahli Taurat itu, Yahweh. Yahweh itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya cantik ya. Kalau untuk perempuan ganteng gitu ya. Yahweh, kalau untuk perempuan Yahweh apa di sini? Nah, benar itu ternyata ini maskulin ya. Yahweh Rabi. Betul, luar biasa kalau kita exactly Rabi itu. Di sini tertulis apa? Res patah, bet ada hirik ya. Hirik itu dalam Islam kasroh. Rabai, beturu, rabi, emet benar, amarta apa yang kau katakan, seehadhu wein. Od milbado, benar sekali guru bahwa dia itu adalah esa wein dan tidak ada yang lain. Od milbado. Ada di sini teman-teman Kristen dapat pengajaran bahwa Yesus dan orang-orang Yahudi itu menyepakati bahwa Yesus itu adalah rabi, dan yang kedua adalah Yesus mengajarkan ketauhidan, bukan mengajarkan Tritunggal. Tidak mengajarkan oneness, tetapi orang-orang Yahudi dan Yesus mengajarkan bahwa tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala dalam bahasa Ibrani apa namanya itu? El-Kedusim wa El-Lion, Tuhan yang Maha Suci lagi yang Maha Tinggi. Itu tadi datanya. Belum selesai evangelis. Belum. Tadi aja panjang lebar saudara-saudara yang terkasih. Ya. Kemudian apalagi nih? Tadi guru sudah. Nah,
Oke ya. Jadi gini. Prinsipnya teman-teman yang aku kasihi, jadi saya sangat hormat kepada Pak Amin yang tidak menghujat, luar biasa ya. Dan kepada Al Faru, mohon belajar kepada Pak Amin. Al Faru kadang suka mancing-mancing gitu ya. Nah, di sini Yesus mengajarkan keesaan Allah, saudara. Kita lihat di ayat ke-29-nya ya. Markus 12 ayat ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkan hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan itu esa. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Payomer Yehoshua Hamashiach, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah, Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Kayaknya sudah deh, Ustadz atau Guru Najma, mohon maaf ya kepanjangan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih Kak Ica atas atensinya. Silakan Guru. Oke, saya naik dulu. Oke, terima kasih. Ya. Kak Ica, saya naik dulu Kak Ica. Jangan mereka terus lah. Enggak bisa Bapak Billy. Enggak, sorry Bang Billy, sorry Bang Billy. Billy, Sorry, kamu belajar maaf. jadi Kristen yang baik. Sorry maaf. Di sini ini penyampaian dari Bang Juma sama Bang Jonathan dulu. Nah, nanti kita ada gilirannya. Gitu. Jadi Oke. Mantap. Lanjut semua. Iya. Oke. Ya. Jadi oke. Jadi gini, saya cuman menyikapi terkait 1 Yohanes 2. Jadi sudah dibuktikan ya, Anda mengimani Yesus itu 100% manusia. Sebagai 100% manusia, pantas tidak Yesus itu menikah? Pantas. Kecilin nak, kecilin. Jadi pantas kalau Yesus itu menikah. Jangan dilarang, karena dia juga manusia 100%. Jangan egois kalian. Kalau sudah disajikan datanya dari perspektif manapun, dari literasi manapun, kemudian Yesus menikah, ya sudah, Anda harus mengaku itu. Jangan Anda melarang dia, karena dia 100% manusia. Masalah 100% ilahi nanti akan dibantah sendiri oleh kitab saudara. Nah, di dalam 1 Yohanes 2, di situ dikatakan saya nggak boleh ngambil satu-satu ayat. Makanya saya akan kaji kepada saudara kalau Anda memberikan saya waktu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah ini legalitas kalian untuk melakukan dosa apapun. Jadi Anda tidak usah khawatir melakukan dosa apapun. Seperti itu Pak Amin ya, Pak Amin Wijaya. Anda nggak usah, jangan berzina, jangan ini, jangan, nggak perlu. Toh semua perintah jangan itu ada batasannya. Kalian sendiri yang mengatakan di dalam kitab Lukas itu hanya sampai kepada ajaran yang kalian sebut sebagai meliaki, hanya sampai di sana kemudian. Jadi hukum